Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan contoh soal tentang uji tes. Di soal ini dikatakan, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar defisiensi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar defisiensi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Soal ini termasuk soal uji tes tidak berpasangan, karena variabel independennya berbeda. Dapat dilihat dari pengujian sampel terdapat dua, yaitu ibu yang tidak merokok dan ibu yang merokok. Dari soal dapat diketahui yang pertama yaitu N1, jumlah ibu yang merokok 40 orang, N2, jumlah ibu yang tidak merokok itu 50 orang, X1, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok itu 2,9, X2, jumlah rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok itu 3,2, standar defisiensi yang pertama yaitu 0,1 untuk ibu yang merokok, standar defisiensi yang kedua yaitu 0,1 untuk ibu yang tidak merokok. Dengan alfa 5% dijadikan 0,05 dengan cara 5 dibagi 100. Dari soal ditanya, apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok? Sebelum menjawab soalnya, kita buat dulu hipotesis. Terdapat dua hipotesis, yaitu yang pertama, H0, ibu yang tidak merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. H1, ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan rumus ini, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung varian 1 kuadrat ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung varian 2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2 dikali buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita mencari nilai X1 dikurang nilai X2. Nilai X1 di sini diketahui 2,9 dikurang nilai X2-nya yaitu 3,2. Hasilnya min 0,3. Untuk langkah kedua, kita mencari nilai varian 1 kuadrat. Untuk mencari nilai varian ini, kita menggunakan nilai standar defisiensi. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu nilai standar defisiensi yang pertama yaitu 0,1 dikuadratkan, hasilnya 0,01. Untuk langkah yang ketiga sama seperti langkah yang kedua, yaitu kita mencari nilai varian 2 kuadrat. Kita masukkan nilai dari standar defisiensi yang kedua yaitu 0,1, lalu kita kuadratkan, hasilnya 0,01. Untuk langkah yang ketiga, kita mencari nilai yang ini, yaitu nilai N1 dikurang 1 dikali varian 1 kuadrat. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai N1-nya yaitu 40 dikurang 1 dikali nilai varian 1 kuadrat yaitu 0,01. Hasilnya 0,39. Untuk langkah yang kelima yaitu sama seperti langkah yang keempat, tetapi nilai N1-nya diubah menjadi nilai N2. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai N2-nya yaitu 50 dikurang 1 dikali nilai varian 2 kuadrat yaitu 0,01. Hasilnya 0,49. Untuk langkah yang ke-6, kita mencari nilai yang ini, yaitu N1 tambah N2 dikurang 2. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai N1-nya yaitu 40 ditambah nilai N2-nya 50 dikurang 2. Hasilnya 88. Untuk langkah yang ke-7, kita
Untuk langkah yang ketujuh yaitu kita jumlahkan hasil dari langkah yang keempat dan langkah yang kelima. Kita masukkan hasil dari langkah yang keempat yaitu 0,39 ditambah dengan hasil dari langkah yang kelima yaitu 0,49. Hasilnya 0,88. Untuk langkah yang ke-8 kita bagi hasil dari langkah yang ke-7 dan langkah yang ke-6. Hasil dari langkah yang ke-7 yaitu 0,88 dibagi dengan hasil dari langkah yang ke-6 yaitu 88. Hasilnya 0,01. Untuk langkah yang ke-9 yaitu kita mencari nilai yang ini. 1/N1 ditambah 1/N2. Langsung saja kita masukkan nilainya. 1/N1-nya 40 ditambah 1/N2-nya 50. Hasilnya 0,045. Untuk langkah yang ke-10, langkah 8 dikali dengan langkah 9. Hasilnya. Langsung saja kita masukkan hasil dari langkah yang ke-8 yaitu 0,01 dikali dengan hasil dari langkah ke-9 0,045. Hasilnya 0,0045. Untuk langkah yang ke-11, kita akan kuadratkan hasil dari langkah ke-10. Langsung saja kita masukkan nilainya. Hasil dari langkah ke-10 yaitu 0,0045. Hasilnya 0,021213. Selanjutnya kita mencari T hitung. T hitung dicari dengan membagi hasil langkah ke-1 dengan hasil langkah ke-11. Langsung saja kita masukkan nilainya. Hasil dari langkah ke-1 yaitu min 0,3 dibagi dengan hasil langkah ke-11 yaitu 0,021213. Hasilnya min 14,1423. Selanjutnya kita mencari T-tabel. T-tabel bisa dilihat pada tabel T. Untuk T-tabel dengan DF88 dan alfa 0,05 yaitu 1,662. Langsung saja kita masukkan nilainya 1,662. Kesimpulannya, H0 ditolak karena T hitung lebih kecil dari T-tabel. Ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Kesimpulannya, H0 ditolak karena T hitung lebih kecil dari T-tabel. Ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.